Ini Al-Quran yang ngomong. Tetapi di dalam ceritanya bahwa Al-Quran itu hanyalah dongeng, tetapi dituduhkan kepada Alkitab, dituduhkan kepada cerita Alkitab bahwa itu adalah dongeng. Bagaimana cerita 7 pemuda Al-Kahfi? Itu dari cerita 7 pemuda Efesus. Itu memang dongeng, tetapi dijadikan ayat Al-Quran, dijadikan cerita benar, bahwa itu terjadi benar-benar. Tidur 300 tahun, bangun-bangun, mereka sudah kehilangan uangnya, sudah nggak dipakai lagi uang itu. Itu cerita Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi itu ditulis menjadi gua, yaitu surat ke-18 dari Al-Quran. Itu dongeng. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, dideraskan rezekinya dan juga dimudahkan segala urusannya. Sahabat, tidak henti-hentinya Saifuddin Ibrahim melawak. Dia kali ini juga mendongeng ternyata ya. Saifuddin Ibrahim selain dia itu jadi pemulung internasional, setelah misinya menjadi pengepul donasi gagal, dia jadi pemulung internasional, dan setelah itu alih profesi jadi pelawak, dan kini Saifuddin Ibrahim berganti lagi profesi yang baru sebagai tukang mendongeng. Betapa begonya ini cerita. Ini hanyalah dongeng-dongeng orang terdahulu. Ini Al-Quran yang ngomong. Tetapi di dalam ceritanya bahwa Al-Quran itu hanyalah dongeng, tetapi dituduhkan kepada Alkitab, dituduhkan kepada cerita Alkitab bahwa itu adalah dongeng. Bagaimana cerita 7 pemuda Al-Kahfi? Itu dari cerita 7 pemuda Efesus. Itu memang dongeng, tetapi dijadikan ayat Al-Quran, dijadikan cerita benar, bahwa itu terjadi benar-benar. Tidur 300 tahun, bangun-bangun, mereka sudah kehilangan uangnya, sudah nggak dipakai lagi uang itu. Itu cerita Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi itu ditulis menjadi gua, yaitu surat ke-18 dari Al-Quran. Itu dongeng, dijadikan cerita nyata di dalam Islam, yaitu Al-Quran itu. Cerita Ashabul Kahfi itu, yaitu 7 pemuda Efesus itu 200 tahun setelah Alkitab ditulis, setelah Perjanjian Baru maksud saya. Kalau kita sering mendengar tuduhan seperti apa yang dituduhkan oleh Saifuddin Ibrahim ini ya, ada juga banyak dari para misionaris yang lain juga menuduh hal serupa seperti apa yang dituduhkan oleh Saifuddin Ibrahim tentang kisah Ashabul Kahfi. Yang dituduhkan oleh Saifuddin Ibrahim itu adalah cerita dongeng, tetapi kenapa kok ditulis di dalam Al-Quran? Nah, kita akan buktikan nanti bahwasanya kisah Ashabul Kahfi itu memang benar-benar terjadi. Dan pertanyaannya, kenapa itu tidak ada tertulis di dalam Bible kepunyaan Saifuddin Ibrahim sendiri? Dan yang terpenting dari itu semua tentang kisah Ashabul Kahfi justru membuktikan kebenaran Al-Quran. Mengapa Ashabul Kahfi hanya di Al-Quran, bukan di Injil ataupun di Taurat?
Kisah Ashabul Kahfi merupakan salah satu kisah yang diabadikan di dalam Al-Quran, di mana hal itu juga pernah dijadikan sebuah pertanyaan tantangan dari kaum kafir Mekkah kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan berjalannya waktu dan ilmu pengetahuan, kebenaran Al-Quran tentang Ashabul Kahfi pun terkuak. Pakar tafsir terkemuka Indonesia, Profesor Quraisy Shihab menjelaskan dalam buku Mukjizat Al-Quran, keberadaan gua Ashabul Kahfi banyak diteliti dari masa ke masa. Di dalam Al-Quran sendiri, Allah Subhanahu wa Ta'ala melukiskan gua tersebut dengan redaksi yang termaktub di dalam Quran Surat Al-Kahfi. Ayat 17, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tara syamsa idza tala'at tazawwaru kahfihim dzatal yamini wa idza gharabat taqriduhum dzatas shimali wa hum fi fajwatim, yang artinya engkau melihat matahari ketika terbit dan condong dari gua mereka ke sebelah kanan, dan apabila terbenam menjauhi mereka ke sebelah kiri, sedangkan mereka berada dalam tempat yang luas di dalam gua itu. Profesor Quraisy Shihab menjabarkan, membuktikan keberadaan gua Ashabul Kahfi sebelum maraknya penelitian arkeologi tidaklah mudah. Namun sebagaimana yang disebutkan Toba At-Tabai dalam tafsir Al-Mizan, beliau mengutip sumber-sumber barat pun menyebutkan paling tidak 4 kesimpulan tentang kisah Ashabul Kahfi yang walaupun berbeda dalam perinciannya namun tetap sama dalam pokok kisahnya. Di sisi lain telah ditemukan sekian banyak gua di Efesus, Damaskus, dan Skandinavia yang masing-masing penemuannya mengklaim bahwa gua itulah yang merupakan gua Ashabul Kahfi. Namun sayangnya ciri-ciri gua tidak sepenuhnya sama dengan apa yang dituliskan di dalam Al-Quran. Barulah pada tahun 1963 seorang arkeolog Yordania, Rafiq Wafa Ad-Dajani, menemukan sebuah gua yang terletak sekitar 8 km dari Amman, ibu kota Yordania. Gua itu memiliki ciri-ciri seperti yang diuraikan di dalam Al-Quran. Gua yang diteliti Rafiq berada di atas dataran tinggi menuju arah tenggara, sedangkan kedua sisinya berada di sebelah timur dan barat dan terbuka sedemikian rupa sehingga cahaya matahari dapat menembus masuk ke dalamnya. Di dalam gua terdapat ruangan kecil yang luasnya sekitar 3 kali 2,5 meter. Ditemukan juga di dalam gua tersebut 7 atau 8 kuburan. Pada dinding-dindingnya terdapat tulisan Yunani kuno yang sudah tidak bisa terbaca lagi, sebagaimana terdapat pula gambar seekor anjing dan beberapa ornamen. Sedangkan di atas gua itu terdapat sebuah tempat peribadatan ala Bizantium. Mata uang yang ditemukan di sekitarnya menunjukkan bahwa tempat tersebut dibangun pada masa pemerintahan Justinius I sekitar tahun 418 sampai 427 Masehi. Ciri-ciri yang disebutkan itu sesuai dengan yang dikemukakan Al-Quran. Di sisi lain, para sejarawan Muslim dan Kristen mengakui bahwa penguasa yang menindas pengikut-pengikut Nabi Isa antara lain adalah yang memerintah pada tahun 98 Masehi hingga 117 Masehi atau sekitar 112 Masehi. Pada tahun-tahun tersebut, penguasa di zaman itu menetapkan bahwa setiap orang yang menolak menyembah dewa-dewa dijatuhi hukuman sebagai pengkhianat. Sedangkan para sejarawan Muslim maupun Kristen pun sepakat bahwa penguasa yang bijaksana adalah Theodosius yang memerintah selama tahun 408 Masehi sampai 452 Masehi. Di sini sekali lagi bahwa terdapat kecocokan antara informasi dari kalangan sejarawan dengan apa yang disebutkan oleh Al-Quran, yakni disebutkan apabila pemuda yang berlindung itu menghindar dari ketetapan penguasa yang dikeluarkan pada 112 Masehi itu dan mereka tertidur selama 300 tahun, itu artinya mereka terbangun dari tidur sekitar tahun 412 Masehi, yaitu di masa pemerintahan yang berkuasa telah membebaskan orang-orang Kristen dari penindasan. Dari sejarah ini juga diketahui mengapa peristiwa ini tidak disebut di dalam kitab Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama, sebab memang kisah ini terjadinya jauh setelah masa Nabi Isa alaihissalam.
Demikianlah sekali lagi kebenaran Al-Quran terbukti saat dipadukan dengan sains. Jadi terjawab sudah tuduhan dan fitnah dari Saifuddin Ibrahim yang menuduh dan memfitnah bahwa kisah Ashabul Kahfi hanyalah dongeng di dalam Al-Quran, tetapi realitanya itu memang benar-benar ada dan terjadi. Kenapa tidak tertulis di dalam Alkitab atau Bible kepunyaan Saifuddin Ibrahim? Nah, itu yang membuat si Saifuddin Ibrahim ini iri. Karena apa? Karena kejadian atau kisah Ashabul Kahfi tersebut terjadi setelah masanya Yesus, terjadi setelah penulisan Bible kepunyaan Saifuddin Ibrahim. Dan satu lagi, kisah Ashabul Kahfi membuktikan bahwasanya ternyata Al-Quran adalah benar. Ngomong-ngomong soal dongeng, sekarang saatnya kita komparasi dengan ayat di dalam Bible kepunyaan Saifuddin Ibrahim sendiri. Kitab Hakim-Hakim, Simson membunuh 1000 orang dengan tulang rahang keledai. Hakim-Hakim 15 nomor 15. Kemudian ia menemui sebuah tulang rahang keledai yang masih baru, diulurkan tangannya, dipungutnya dan dipukulnya mati 1000 orang dengan tulang itu. 15 nomor 16. Berkatalah Simson, dengan rahang keledai bangsa keledai itu kuhajar, dengan rahang keledai 1000 orang kupukul. Ini kan dongeng juga. Ini semakin gak waras. Semakin gak waras ini. Okay. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. Bukan Saifuddin Ibrahim namanya kalau tidak fitnah. Bukan Saifuddin Ibrahim namanya kalau tidak melakukan penistaan. Maka apa yang terjadi? Justru di Amerika banyak sekali yang bersyahadat masuk Islam. Lihatlah, Saifuddin Ibrahim akan semakin terguncang dengan banyaknya mu'alaf. Sahabat, kita doakan untuk saudara-saudara kita yang baru saja bersyahadat, mudah-mudahan istiqomah di dalam iman dan Islam, semakin semangat belajar tentang agama Islam, dan istiqomah juga di dalam menjalankan syariat-syariat agama Islam.